Salam Bapak Ibu terkasih yang sangat kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa karena apa? Karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Terima kasih untuk kesempatannya kita bisa berdoa memuji menyembah Tuhan bersama di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Hari ini yang berkati Tuhan, katakan amin. Hari ini yang berharga di mata Tuhan, katakan amin. Dipersilakan. Dan sebentar lagi sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, kami ingin mengundang Ibu Edi, Ibu Gembala untuk maju ke depan untuk membuka doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami menaikkan hadirat Yesus. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah saat malam hari ini kami boleh kembali datang di hadirat-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal dan ke akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Urapi setiap kami hamba-Mu yang melayani, urapi kami semua yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan hanya Roh Kudus-Mu saja yang hadir melawat setiap kami. Persiapkan setiap hati kami untuk kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau. Terlebih Tuhan kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hamba-Mu, baik song leader, singer, pemain musik, multimedia, aser, poletan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hikmat turun atas setiap hamba-Mu. Pelayanan hamba-Mu boleh menyembahkan Engkau, nama-Mu boleh dimuliakan. Kami semua yang ada di tempat ini, kami boleh terberkati. Kami datang tidak sama saat kami pulang. Kami membawa damai sejahtera Engkau. Kami teringat saudara kami yang menerima dalam perjalanan. Tuhan tibakan sampai di tempat ini. Biarlah boleh bersama-sama kami beribadah, memuji menyembah Engkau. Terpuji nama Tuhan, kami siap untuk beribadah pada malam ini. Dalam nama Yesus yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Hari sukacita hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, amin. Mari sama-sama kita balik berdiri bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan di setiap hati kami, bahwa begitu dalamnya tindak kasih Tuhan untuk setiap masing-masing kita, amin. Berikan tepukan yang luar biasa buat Tuhan. Berikan tepukan yang luar biasa buat Tuhan. Hari ini percaya Tuhan berkuasa dan mujizat dalam amin. Sama-sama katakan. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia, Hanya-Mu kasih-Mu yang mulia ada. Aku akan berselami bersama dan perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Everybody say, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya. Apa? Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Haleluya. Ada penyertaan Tuhan di tempat ini, amin. Hari ini ada saya Tuhan sudah siapkan, amin. Begitu besar kasih dan tercurah bagi dunia, Hanya-Mu kasih-Mu yang mulia. Tiada terselami bersama dan perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia.
tertinggal. Yesus Tuhanku, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada tertinggal. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Sekali lagi, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Musik baru.
2000 semangat saja. Sudah rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku. Lebih jauh siapa lagi? Mari kita persembahkan pujian untuk Tuhan yang dahsyat hari ini. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Akhirnya yang percaya bahwa kita anak Bapa yang selalu disayangi, katakan amin. Coba lihat kanan kiri, depan belakang. Kita adalah anak Bapa yang disayangi sama Bapa. Bukan disayangi ibunya ya, disayangi Bapaknya. Dipersilakan untuk Bapak Ibu duduk. Terima kasih. Kami tahu kami sedang dicintai oleh Bapak kami. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, dan satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu
rancanganmu yang terbaik bagiku. Bagi Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan
Kami dilemah lembutkan oleh Tuhan.
Ajar kami untuk selalu rendah hati ya Bapa. Kami tahu ya kita percaya kesusahan sehari juga untuk sehari. Tuhan Yesus terima kasih Pak. Kami tahu ya kita percaya di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Barang siapa percaya kepada Tuhan, maka tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah
kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, meninggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, Haleluya. Kekuatan kami datang daripada Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah, untuk kami boleh dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kekuatan itulah yang menjadi kerinduan kami pada malam hari ini, untuk kami boleh mendengar bagian-bagian dari kebenaran firman. Engkau yang menyediakan tempat ini untuk kami dapat bermesbah, dan terlebih kami mau mendengarkan kebaikan dalam kebenaran firman. Urapi setiap kami, jamah berkati setiap sudut halaman ruang dari tempat ini, juga roh teritorial ada tunduk di dalam nama Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami mau menyambut kebenaran firman, dan terlebih kami mau melakukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala Agung kami dan Kepala Gereja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Puji Tuhan. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa, ya, menyediakan kesempatan dan saudara diberi kesehatan oleh Tuhan, ya. Kalau tidak sehat kita tidak akan datang dalam ibadah, ya. Yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Edi yang sudah memberi kesempatan saya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman, ya. Pak Edi ini temannya papi saya, bukan teman saya sebenarnya, temannya papi saya, almarhum, ya. Dan ketemunya setelah papi saya tidak ada, dipanggil pulang oleh Tuhan, dan saya berjumpa beliau, dan katanya orang Jerman jegetek. Tahu jegetek? Ternyata tidak jauh-jauh dari sekitaran kita, ya. Puji Tuhan. Ada yang datang dari jauh, Surabaya, Gresik, Rian, Gresik, Prambon, lumayan jauh Prambon. Ya. Ini Gresik juga ada, Prambon juga. Tadi dari Pasuruan. Oh, ya, ya, luar biasa. Ternyata saya paling jauh. Ya. Jadi di depan ini ada perumahan, di situ tempat kami. Ya, jadi istilahnya kalau naik motor sak cekel berangkat belum digas sudah nyampe. Ya, puji Tuhan karena Tuhan baik. Jadi kami dengan Pak Edi ini bersama-sama rekan sepelayanan, dan hambanya ini mempercayakan suatu pelayanan kepada saya di Sidoarjo. Beliau adalah ketua PGPI Sidoarjo, ya. Saya diberi kesempatan menjadi penasehat, ya. Tapi penasehat yang kurang ajaib. Ya. Kalau yang ajaib siapa? Makanya saya bilang saya penasehat yang kurang ajaib, bahkan tidak ajaib sama sekali, ya. Jadi puji Tuhan, Pak
Edi ini luar biasa ya di Sidoarjo, dan kami sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Yang berikutnya saya lihat di belakangnya Pak Edi ini, saya kaget saudara. Ya, ada Pak Dwi. Iya, ada namanya Pak Dwi. Ini datang dari Gresik, ya. Beliau ini adalah mahasiswa saya sebenarnya. Beliau dan istrinya itu sempat kami ajar di mungkin hampir 10 tahun yang lalu ya Pak ya. Dan tahun 2019 beliau sudah wisuda ya, menjadi sarjana teologi, dan sekarang ketemu sama dosennya di sini. Puji Tuhan. Dan ternyata sekali lagi, ternyata itu adalah teman Pak. Teman kerja. Teman kerja Pak. Iya. Kerja apa Pak? Ya Grindo tuh. Katanya 30 tahun ya Pak. Iya, madam. 30 tahun. Nah, artinya di tempat ini kita dipertemukan Tuhan dengan luar biasa ya. Puji Tuhan, saya ada istri satu ya. Mana Pak? Mana Pak? Oh, di luar sana. ya, istri saya satu, anak saya 3, cowok semua, dan anak rohani ada beberapa ya. Yang saya ada ini anak sekolah minggu saya yang badannya kecil. Ya, ini ya. Kak Yonatan, Pastor Yonatan, beliau dari anak sekolah minggu kami, dan kemudian sekolah sama dengan Pak Di di STT Immanuel Pacet, dan kemudian melayani pekerjaan Tuhan perintisan di Surabaya. Sekarang dia melayani jadi calon kami di Surabaya ya. Jadi di tengah-tengah keterbatasan kami melayani di sana. Anak rohani saya juga ada cabang kami di Sawangan, Kuta, Bali ya. Jadi ada satu lagi anak rohani saya. Dan doakan, kami juga akan buka lagi di Cermi kalau diizinkan. Cermi di Gresik ya. Jadi terus berkembang karena itu adalah amanah Tuhan ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rasa cukup karena saya adalah hoping soro dari Pak Edi ya. Jadi kalau nanti mau berbicara panjang lebar bisa tanya sama Pak Edi ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali pada kebenaran firman. Setiap kali kita rindu datang kepada Tuhan, pasti dengan banyak permohonan. Betul apa? Itu. Saudara datang kepada Tuhan pasti dengan membawa catatan, list, daftar, ya, bahwa ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan dirindukan oleh Bapak Ibu Saudara untuk setuju dengan apa yang saudara betul apa betul saudara. Ya. Ini yang seringkali kita datang kepada Tuhan. Tetapi mari pada malam hari ini kita benar-benar datang itu menghampiri hadirat Tuhan, menghampiri sebagai seorang anak yang kita rindu. Kita berjumpa dengan ayah kita, ya, papa kita, mama kita, sudah mungkin tiada. Kita rindu seperti itu. Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Tuhan tidak dapat saudara temui seperti saudara berjumpa dengan saya, seperti saudara berjumpa dengan Pak Edi. Tidak dapat ditemui seperti itu. Betul Bapak Ibu? Karena Tuhan dalam bentuk apa? Ya, pelan-pelan ya. Dalam bentuk. Jadi tidak mungkin kita dapat berjumpa Tuhan seperti ini, saudara. Ya. Tetapi puji nama Tuhan. Perjanjian baru sejak Tuhan Yesus lahir, Dia menyatakan diri sebagai manusia, maka saudara nampak seperti ini apa? Bukan lukisan, apa Pak namanya? Siluet ya, siluet. Meskipun dengan laser ya, dari besi ini cukup bagus ya. Dari jauh, dari dekat pun nampak. Ini wajahnya siapa? Saudara Pak. Sampai Pak Edi juga Pak. Masa gondol? Pak Edi lo gak gondol. Ya. Rumah doa CV membaca. Ya. Anda owner nggak di sini? Pak, pesen satu besok. Pak Edi ditaruh sebelah sini. Ya, puji Tuhan ya. Jadi artinya wajah yang nampak ini adalah nampak yang kelihatan di mana 2000 tahun yang lalu wajah Tuhan adalah seperti ini. Maka saudara yang hidup di dalam perjanjian baru,
Memang orang dunia mengatakan apa? Engkau hidup di dalam anugerah, ya, grace and mercy. Kasih karunia Tuhan menyertai kita, kita dapat memandang wajahnya. Mari kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Haleluya. Mari kita baca, karena ini hanya beberapa ayat, kita bersama-sama saja. 2, 3. Firman itu telah dan apa? Diam. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya apa? Ya, ketika aku berkata apa? Kemudian daripadaku akan yang telah sebab dia telah ada sebelum aku. Berikutnya, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih demi sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Maka tidak seorang pun yang pernah melihat, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Yang berbicara ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis orang hebat di zamannya. Kalau saya pribadi katakan Yohanes Pembaptis itu bisa sekelas nabi, ya. Begitu dia menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan begitu dia menyatakan bahwa di dalam masa perjanjian lama yang namanya Tuhan Allah kita tidak dapat dilihat. Amin. Maka hebatnya sekarang saudara dan saya tengok kanan saja, saya sudah bisa melihat wajah Tuhan. Betapa masa ini masa anugerah yang saudara harus benar-benar sungguh-sungguh serius di hadapan Tuhan. Karena saat kita mendapatkan Tuhan dengan wajah di dalam nama Yesus Kristus, maka saudara sedang berjumpa dengan Tuhan. Ya, tidak mudah sebenarnya. Maka Yohanes Pembaptis yang saya katakan seorang nabi besar di zamannya, ya kalau orang lain silakan menilai apa kepada Yohanes Pembaptis, tapi saya pribadi melihat secara teologis dia luar biasa. Kenapa luar biasa? Sehebat dia bisa mengatakan apa? Untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak. Hebatnya di sini, saudara. Dia orang hebat, tetapi dia bisa mengatakan, aku membuka tali sepatunya pun aku tidak layak. Pertanyaan, siapa saudara dan saya? Kalau Yohanes Pembaptis yang sehebat dia, orang yang sangat berpengaruh di zamannya, yang menyiapkan jalan bagi Tuhan, dia bisa mengatakan itu. Bagaimana saudara dan saya memperlakukan Tuhan malam hari ini? Menghampiri Tuhan di dalam hadiratnya, menghampiri Tuhan mencari wajahnya. Saudara dengan maaf kata, dengan senang hati dicatat, Tuhan, aku mau buka pekerjaan ini, Tuhan, aku mau berangkat ke sini, Tuhan, aku mau ini, mau itu, dan segala sesuatu kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan hanya diminta untuk apa, saudara? Tukang stempel, jeret, berangkat. Siapa saudara dan saya? Ayo kita koreksi hari ini. Yohanes Pembaptis yang begitu hebat di zamannya, dia mengatakan, aku buka tali sepatunya pun aku tidak layak. Berarti Yohanes Pembaptis tidak minta apapun, sebab dia merasa apa? Tidak layak. Maka menghampiri Tuhan pun demikian. Yohanes Pembaptis telah menyatakan bahwa sosok pribadi Tuhan yang berkuasa itu dapat ditemui secara nyata, secara daging,
dijumpai sama seperti saudara dan saya, seperti saya dengan Pak Edi dapat berjumpa. Allah yang harusnya tidak kelihatan itu dapat dijumpai secara fisik. Dan kita membawa banyak persoalan dan permintaan. Padahal Yohanes Pembaptis tidak minta. Aku membuka tali sepatunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadangkala kita menjadi anak Tuhan yang lupa bahwa sosok wajah ini yang harus kita hargai dengan luar biasa, bukan kebutuhan saudara. Hari ini kita mengatakan apa? Kalau kita melihat Yohanes Pembaptis, dia mengatakan, aku tidak layak di hadapannya. Ini yang dapat kita ambil kesimpulan malam hari ini. Aku tidak layak di hadapan. Kalau saudara saja tidak layak di hadapan Tuhan, saudara mau ngomong apa? Tuhan berkati aku, Tuhan meminta ini. Betul saudara? Betapa maaf kurang ajarnya kita di hadapan Tuhan, saudara. Kita memperlakukan Tuhan seenaknya. Kita memperlakukan Tuhan seolah-olah hanya pada saat kita butuhkan. Padahal Yohanes Pembaptis menyadari, aku ini tidak layak buka tali sepatunya saja. Dan siapa saudara dan saya? Bapak Ibu, ketidaksempurnaan diri kita ini adalah posisi yang sangat ditunggu oleh Tuhan. Perhatikan, posisi ketidaklayaan kita ini, inilah sesungguhnya yang dirindukan Tuhan di hadapan Tuhan. Kita di hadapan Tuhan, untuk kita menghampiri wajah Tuhan seperti ini, saudara. Itu bukan hal yang sederhana sebenarnya. Berapa banyak kita seperti itu? Kita datang dengan permohonan dan permintaan. Hanya cuma satu keinginan kita. Apa saudara? Dikabul. Betul apa betul saudara? Kapan saudara mau menyenangkan hati Tuhan malam hari ini? Tuhan rindu engkau datang dengan tidak mengucapkan apa-apa. Amin. Sebab Tuhan lebih tahu dari masalahmu. Amin. Tuhan, aku besok bayar kontrak. Tuhan, aku besok bayar kuliah. Tuhan, ada tagihan. Saya mau tanya, Tuhan tahu semua nggak itu? Lebih daripada saudara. Yang Tuhan butuhkan malam hari ini, engkau menghampiri Tuhan, masuk di dalam hadiratnya, jumpai wajah Tuhan. Dengan saudara sudah tidak berbicara keinginan, sebab di dalam Tuhan lebih dari cukup. Amin. Yohanes Pembaptis tidak minta apa-apa. Dia tahu ini Tuhan yang dilayani. Apakah Yohanes Pembaptis langsung ngomong, Tuhan aku mau ini mau itu? No, tidak. Bahkan dia berkata, Tuhan aku tidak layak di hadapanmu. Aku buka tali sepatumu, aku tidak layak. Iklannya lewat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hadirat Tuhan itu sesuatu yang murni, sesuatu yang sungguh-sungguh, sesuatu yang tidak bisa saudara sederhanakan sedemikian rupa hanya karena kita hidup di zaman modern ini. Maka engkau membuat segala sesuatu instan di hadapan Tuhan. Tuhan mau proses dalam hidup. Amin. Tuhan mau berbicara lebih. Tapi saudara hari ini semua serba cepat. Kita tidak datangi tempat atau resto itu, tetapi lewat gadget saudara, diantar data. Tanpa sadar itu membuat hidup kita menjadi berubah. Tidak mau dengan proses. Tetapi hadirat Tuhan tidak bisa saudara samakan dengan dunia. Amin. Proses tetap proses. Makanya kalau ada yang berbeban berat, yang bergumul, tidak usah ditengking. Proses itu baik buat saudara dan saya. Amin. Supaya saudara dewasa di hadapan Tuhan, supaya saudara dibenarkan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segala pergumulannya. Maka saudara dikasih Tuhan, kita bandingkan sekarang.
masa perjanjian baru hari ini kita dapat berjumpa dengan cara-cara yang sangat singkat. Masuk kamar, Tuhan aku mau ini itu, ini, kemudian selesai. Aku pasti diberkati. Ya, hidup kita kan seperti itu beribadah, maunya cepat. Tetapi ingat, kita belajar, kita komparasi dengan perjanjian baru. Kita baca dalam Keluaran 33 ayat yang ke-9 sampai 11. Keluaran 33 ayat 9 sampai 11. Ya, supaya saudara mengetahui, datang pada Tuhan itu jangan ngawur dengan seenaknya kita, semau-maunya kita. Ya. Coba kita lihat di dalam perjanjian lama. Kita baca 2-3. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan apa? Berhenti, stop ya, di pintu kemah. Dan apa saudara? Berbicaralah Tuhan dengan di sana, di kemah pertemuan. Jadi kemah itu banyak ya, saudara, banyak. Ya, 10. Setelah seluruh bangsa itu apa? Melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka apa? Get up, wake up, lanjut dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan apa? Berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Amin. Saudara bisa bandingkan, hari ini kita bisa berjumpa Tuhan dengan wajah di dalam perjanjian baru. Tetapi saudara bandingkan di dalam perjanjian lama. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu adalah kemah pertemuan yang ada di tengah-tengah kemah bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jumlahnya tahu? Ada yang tahu di sini jumlahnya? Belum pernah ngitung, Pak. Zaman itu kalau kalkulator. Saudara, saya mau beritahu, jumlahnya adalah 2-3 juta. Penduduk Sidoarjo sama dengan yang dikeluarkan dari tanah Mesir. Saudara bisa bayangkan, di sini pernah ibadah padang atau retreat? Pernah? Ya. Sering. Ya. Ada panitianya? Ada. Rapatnya ping piro? Persiapannya berapa lama? Kilat. Pak. Kilat, Pak. Kilat sampai gledek kok. Ibadah padang kayak itu. Artinya Bapak Ibu menggerakkan jemaat, dibawa dari tempat ini ke satu tempat, katakanlah di Tretes, Prigen, ya, Trawas, Tacet dan sekitarnya mungkin, atau di Batu. Saudara pasti memerlukan hal-hal yang harus dirapatkan. Betul apa betul? Paling banter bawa wong 50-100. Iya. Rebek itu mulang. Betul enggak? Mulai dananya, ya kan? Ya. Ayo nabung, betul enggak? Ya. Kemudian golek kendaraan nih, golek bis yang murah, ya kan? Murah ada. Berangkat ke gunung pulangnya nggak ada remnya. Murah. Murah itu. Lu tak jamin murah. Bisa budal, mulainya nggak ada rem. Bisa gratis itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hanya 50-100 orang, capeknya minta ampun. Kalau pas acaranya tidak sesuai keinginan kita, supaya dia unik model. Iya, salah dan benar itu tipis. Tetapi Musa 2-3 juta orang. Saudara harus bisa bayangkan, 2-3 juta orang ini bukan orang sehat saja. Betul? Ya. Ada yang kena stroke, ya, kena jantung,
Gregesi. Iya, greges. Hamil, punya anak balita, betul enggak? Iya. Ada yang usianya lanjut, ya kan? Pikun, bener enggak? Iya. Bicara ada krono lain. Ayo kita bicara hal yang sesungguhnya. Jangan saudaranya bilang Musa hebat. Lu Musa mikiri orang seperti ini. Ada yang lumpuh, gak ada kursi roda zaman biyen. Ya apa ini? Yang dibawa apa? Keledai, kambing, domba, bisa. Selama berapa tahun? 40. Kira-kira. Musa kesel gak soal? Ya. Jadi 2-3 juta orang ini dibawa oleh Musa, dan kemudian apa? Musa diperintahkan untuk membuat kemah pertemuan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel mengetahui bukan hanya Musa saja yang dapat berjumpa di Gurun Sinai, tetapi siapa? Seluruh umat Israel kepingin tahu wajahnya siapa? Pertanyaan saya, Musa dan bangsa Israel bisa melihat wajah Tuhan kan? Bisa kan? Alkitab tidak pernah mencatat. Tetapi bagaimana dengan kalimat di pintu kemah berhenti tiang awan ini, dan kemudian apa? Musa ada di sana setelah seluruh bangsa itu melihat. Yang dilihat apa? Tiang awan. Sebab yang dijumpai Musa di puncak gunung Sinai itu adalah awan Shekinah glory. Awan yang sama itu yang memimpin bangsa ini, maka bangsa ini mengenal bahwa itu adalah hadirat Tuhan. Maka mereka melihat, tidak lihat wajah, hanya melihat tanda-tandanya saja, hanya melihat awan kemuliaannya saja. Mereka apa saudara? Bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, kemudian mereka apa? Buru-buru kita. Lukisan Tuhan itu waduh pakai di kamar ono, di ruang tamu banyak. Apa yang saudara mau ketahui? Bangsa Israel dengan sukacita, dengan gemetar, mereka melihat saja apa yang terjadi. Mereka yang sedang masak di dapur, mungkin sedang di kamar mandi, mungkin sedang di ladang bersama kambing dombanya, tetapi saat mereka melihat tiang awan itu, mereka letakkan semua. Paham sampai di sini? Betapa luar biasa. Diletakkan yang sedang leye-leye, leye-leye sudah. Wah, kita gak ngerti leye. Emang pagi ngerti, leye-leye santai, delok YouTube, delok Instagram. Tuhan teko sebab Bandung ya, nggak ada di sini, ya kan? Yang ngaku maksudnya, iya kan? Tetapi lihat itu bangsa Israel dengan segala kesibukannya, mereka letakkan semua dan mereka menyambut tiang awan itu yang mereka percaya itulah hadirat Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan? Ayat berikutnya, kalimat berikutnya, sujud. Ini orang Surabaya Deloso. Nanti Deloso sudah pernah naik sepeda motor ditabrak. Halo, tahu? Moro-moro ngerti lah. Sepatu Spanyol kabeh. Ya, artinya Bapak Ibu, mereka menyambut wajah Tuhan, menyambut hadirat Tuhan seperti itu, membuat yang lain itu menjadi tidak berharga. Tapi hari ini saudara, engkau yang hidup di dalam zaman itu, apa yang kita mau kita minta kepada Tuhan untuk setuju dengan hidup, amin. Itu yang kita selama ini hadapi. Tetapi bangsa Israel, tetapi Yohanes Pembaptis menyadari ketidaksempurnaannya. Maka mereka datang kepada Tuhan tidak minta apa-apa,
hanya glosor di hadapan Tuhan. Mulai malam hari ini datangi Tuhan dan kau tak perlu minta apa. Amin. Hari ini Tuhan, besok balik Tuhan. Tuhan mau engkau datang sebagai anak yang ingin kepada Bapa. Tuhan lebih tahu dari persoalan. Amin. Maka Roma 8 ayat 28 mengatakan, saiki aku ngerti. Sekarang kita bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala. Amin. Jadi hidupi perjumpaan saudara ini kepada Tuhan. Hidupi seperti Musa di ayat berikutnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada Bapak Ibu. Musa ini bukan tahu secara fisik, ya. Kalimat Alkitab ini dalam bentuk kias. Artinya kalau berjumpa dengan Tuhan, saudara nggak perlu ngomong apa-apa. Ngerti saudara? Gini aja, saudara pernah punya teman plek. Ngerti plek saudara? Oh, plek. Konco plek. CS plek. Besti. Apa mana? Artinya modelmu loh aku bisa. Gak usah ngomong. Kon gak duwe-duwe modelmu wis. Ngerti saudara? Kita ketemu teman kita, dorong sambat. Ngerti saudara? Sambat. Dorong sambat. Ini harus ngerti. Oh, bapak katanya tentang duwe ya. Ngerti saudara? Kenapa? Saking pleknya. Plek ya apa? Artinya saudara, di hadapan Tuhan engkau harus seperti itu. Engkau tidak perlu ngomong, koncomu harus ngerti. Apalagi mulai mengerti sekarang ya. Jadi jangan datangi Tuhan dengan berbagai tuntutan. Tetapi datangi Tuhan dengan kerinduan. Datangi Tuhan seperti dengan teman kita yang tahu jobon jeruni, maafkan rusak yang dewe harus ngerti kok jadi dewe, ngerti saudara? Terus gak usah diomong. Wah Pak Edi, masa aku ngerti jadi Pak Bimo. Ompon codet plek, ya kan? Bener gak? Iya Pak Edi, modelnya Pak Edi ya Pak Edi. Ya Pak Edi, ya harus ngerti, gak usah diomong. Bener gak saudara? Jadi kita di hadapan Tuhan mau ngomong apa saudara itu? Maka yang dikatakan dalam kiasan perjanjian lama ini berjumpa muka dengan muka, face to face. Ya. Jadi di hadapan Tuhan wis gak usah ngomong apa, wis gak usah bujuk Tuhan. Paham saudara? Ya. Kalau kita bohongi istri suami seiso, mah mana duit, suka duit aku saiki. Padahal wong wedok itu tak kandani saya. Curhat. Saya salah pakai bintang mana? Haleluya. Aku mau ngomong untuk bisa ngerti kamu. Ya. Kalau Pak, ada duit Pak, ngomong kayak sintek. Ya. Saya mau tanya, si Ono gak duit itu? Lo kan? Oh yang risau gak ngomong. Curhat. Itu mana bisa ini? Artinya istri-istri itu sebagai tiang doa. Ketokane meneng doa mau lu.
Justru bener gak tahu apa itu paketin. Lah suaminya dengernya bukan paket lagi, santet. Waduh, bolak-balik tahu gue disantet terus. Saking seringnya paketan, ya Bapak Ibu Saudara. Pengenalan kita akan Tuhan itu harus sejak. Ya, saudara bisa bohongi orang dekat, tetapi dalam Tuhan bahasa aslinya panim. Ya, bahasa Ibrani adalah panim. Apa itu? Itu adalah wajah Tuhan dalam bentuk jamak. Bingung saudara? Kalau dalam bentuk jamak, berarti wajah Tuhan itu ada berapa? Haleluya. Ada berapa? Ya, lebih dari itu isi. Ada ya? Tak mau bisik. Mulai seru Pak Edi, nggak apa-apa ya? Masih sampai jam 10 pagi nggak masalah ya. Mau ngomong cecek nggak? Biasanya ngantuk, Pak Edi jilat. Apalagi saya cuma starteran grand tutup ya kan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapatkan berkat, ya, sesuatu yang sukacita, tolong perlihatkan wajahnya. Wajahnya seperti apa? Dapat kabar baik, anaknya Meringat. sekolah, wajahnya sudah. Ya maksud meringati ya apa? Ya apa wajahnya? Dapat tender menang, wajahnya ya apa? Dapat arisan, tanggal tuh baik, dapat duit wajahnya. Gimana wajahnya? Cocok jadi. Saya mau tanya, wajahmu ada berapa sebenarnya? Ya. Udah itu sering buang muka lagi. Bapak Ibu, panen wajah Tuhan. Wajah Tuhan itu sama dengan apa yang saudara alami. Karena Tuhan itu adalah segambar dan secitra Tuhan. Sampai di sini paham? Ya. Saudara baca dari perjanjian lama sampai akhir perjanjian baru. Di situ Tuhan pernah nurkan. Haleluya. Sering. Betul enggak? Ratakan semua. Anak putune sak ternak-ternak itu saudara. Kira-kira wajah Tuhan ya. Nah, iya. Tapi ada kalanya Tuhan katakan, aku akan memulihkan. Wajahnya gimana gitu? Di dalam perjanjian baru datang yang berbeban. Kira-kira wajahnya apa? Ini panen. Inilah wajah Tuhan yang semuanya itu dapat saudara datangi supaya Tuhan itu senyum di hadapan saudara. Maka datangi Tuhan seperti koncone dhewe. Gak ono tedeng aling-aling. Iki wong anyar mana? Tedeng aling-aling. Berarti tedeng aling-aling Saudara. Apa itu? Tidak ada apa? Ya itu tadi. Los karewel. Ya kan? Bapak Ibu, perjumpaan dengan Tuhan inilah yang dikatakan di dalam kitab Keluaran ini, bahwa seperti seorang berbicara kepada temannya, kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Artinya abdinya tahu persis kalau Tuhan mau berjumpa, dia tetap ada di kemahnya dan tetap sujud di hadapannya. Hari ini saudara, kalau orang datang berjumpa dengan Tuhan, dukung. Ya, jangan sampai kita mengatakan kamu so alim, kamu suka datang ke gereja ngapain? Hari ini saudara, datangi Tuhan. Mungkin kau jauh dari gereja, datangi Tuhan di mana? Masuk kamar, engkau bisa datangi Tuhan. Amin. Dengan tidak berbicara apa. Berikutnya saudara, terakhir Matius 18 ayat 19 sampai 20. Ini ayat yang sering kita baca, ya. Matius 18 ayat 19 sampai 20, ya.
Mari kita baca 2-3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini apa? Sepakat, apa katanya? Meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Kalau Bapak Ibu sebagai pasangan suami istri, mungkin anak dan orang tua, sebelum berdoa, sepakati dulu apa yang mau disampaikan. Jangan sampai istri maunya A, suami maunya B, terus didoakan bareng-bareng, Tuhan sing milih. Ngerti sudah? Yuneka, permintaanmu ya permintaanmu. Hari ini Tuhan tidak mau demikian. Kenapa saudara kadang-kadang menunggu Tuhan mengabulkan itu kok aneh? Ngerti sudah? Kenapa? Karena di dalam hadirat Tuhan harus ada satu kata, sepakat. Itu sepaket. Sepakat. Sepakat. Selama kau sepakat, yakinlah ayat 20 itu berlaku. Artinya ayat 19 sebagai prasyarat, ayat 20 itu adalah aplikasi. Nah ini, jangan hanya dibaca di ayat 20 saja tanpa memikirkan ayat 19. Konteks jauh dan konteks dekat harus dua. Ya. Jadi jangan harus kata, ayo kita doa, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sering saudara klaim seperti ini? Sering. Tapi belum tentu sepakat. Di dalam hadirat Tuhan, engkau harus dipandang sama oleh Tuhan. Sehingga ayat 20 berubah, bukan 2 orang lagi, tetapi 3 orang. Kenapa 3? Tahu jawabannya? Siapa pribadi yang ketiga? Tuhan hadir. Hadirat Tuhan hadir. Tiang awan yang dilihat oleh bangsa Israel hadir di dalam keluargamu. Sehingga apa persoalan saudara hari ini? Perlahan-lahan Tuhan menyelesaikan persoalan. Selama saudara belum sepakat, maka hari ini kau saling menyalahkan. Orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Tidak pernah ketemu karena belum selesai. Maka kenapa Musa boleh berkenan di hadapan Tuhan? Musa itu selalu ngomong apa-apa kepada bangsa Israel. Ya. Diajak bicara dan orang atau bangsa Israel ini harus tahu, bukan hanya aku, tapi bangsa ini juga harus tahu, supaya ada apa? Kesepakatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan yang tidak biasa ini harus saudara kerjakan mulai malam hari ini. Ya, datangi Tuhan. Sebab kita ini adalah orang-orang yang tidak sempurna. Sampai Yohanes Pembaptis katakan, aku buka tali sepatunya, aku pun tidak layak. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan tidak perlu neko-neko. Tuhan, aku hebat, Tuhan, aku sudah menggembalakan, Tuhan, aku sudah melayani, Tuhan, aku tidak perlu. Tidak perlu. Tuhan jauh lebih tahu. Masa depan anakmu, kalau kau khawatir hari ini, engkau sama dengan tidak percayanya dengan Tuhan, maka hampir Tuhan hanya katakan, Tuhan, anakku, masa depan anakku terjamin di hadapan Tuhan. Amin. Sekalipun secara dunia engkau belum melihat pertolongan, tetapi saat kau mendatangi hadirat Tuhan, Tuhan sudah selesaikan semua. Amin. Bangsa Israel akhirnya lolos masuk ke tanah Kanaan. Meskipun Musa tidak boleh masuk. Hari ini kita belajar karena Musa tidak sepakat dengan Tuhan. Ingat ini. Batu itu tidak boleh dipukul dengan
marah. Betul? Artinya kenapa Musa tidak sepakat, inilah yang menyebabkan dia tidak diizinkan. Maka kalimat datang kepada Tuhan harus sepakat. Hanya disuruh ngomong batu keluar angin udah itu cuma gitu aja. Ternyata dia tidak sepakat dengan ketidaksepakatan itu tidak mengurangi keajaiban Tuhan. Amin. Tidak mengurangi mujizat Tuhan. Tapi satu hal, barisan kedua, generasi kedua boleh masuk, tetapi Musa dihentikan. Musa berhenti ya di Gunung Nebo ini, ya kamu tidak boleh masuk. Hari ini sudah datangi Tuhan dengan sepakat, supaya kau tidak dihentikan Tuhan di Gunung Nebo sendiri. Tapi sampai di sini, datangi wajah Tuhan dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara sujud, dengan cara-cara merendahkan hati, melihat bangkit dan sujud menyembah Tuhan. Deloskan. Yang terakhir tadi kita sepakat, maka pribadi ketiga ada di tengah-tengah keluarga. Amin. Di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan, dolar boleh naik, saudara nggak usah khawatir. Pertama naik, monggo silakan, nggak apa-apa. Karena kita sedang masuk di dalam rancangan ilahi, masa-masa sukar. Di masa sukar ada saudara dan saya anak Tuhan, dan itu dikatakan saudara dan saya. Amin. Saya tutup dengan kesaksian. Bagaimana hadirat Tuhan itu? Ya. Suatu ketika Tuhan izinkan saya ada di kota tua namanya Yerusalem. Di Yerusalem itu ada tempat yang hari ini dikultuskan oleh orang Yahudi dan termasuk Kristen. Ya, tempat itu adalah tembok yang disebut tembok Rahab. Tembok ini adalah tembok terakhir yang dibangun Raja Salomo, terpendam berapa meter jauh ke dalam. Ya. Dan kemudian tembok yang sekarang ada itu adalah tembok yang baru dibangun zaman Herodes dan seterusnya. Di balik tembok itu sebenarnya adalah ruang maha kudus. Perjumpaan Tuhan dengan para imam itu ada di balik tembok. Dan hari ini sudah tidak menjadi tempat Tuhan lagi. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, saat saya berada ini tembok ratapan, ya, kami memakai kipas, tahu kipas ya? Itu yang tahu di sini, ya, tahu di sini. Dibedakan pria dan wanita, dan saya harus sujud dulu, harus cuci tangan dulu, cuci muka dulu, ya. Jadi orang kita sebelah itu sebenarnya mengadopsi secara brutal, ya. Dan ditatap no tembok batu sampai tatap no aspal gitu kan, kosong seperti ya, betul nggak? Dibentur-benturkan ke tembok, ya niru ini sebenarnya. Akhirnya saya masuk, kebetulan saya dengan rekan saya, ya kami ada 3 abuna yang memimpin perjalanan termasuk saya. Ada satu almarhum mungkin tahu Pak, ini Abuna Julius Suteja yang di Taman Pondok Jati, almarhum yang tahun kemarin dipanggil Tuhan, ya. Dan satu lagi Abuna Yakub, itu juga dari Gereja Sulung, atau Gereja Sulung di Surabaya GBI, ya, Sulung. Nah itu sudah dipanggil Tuhan duluan, dia duluan, kemudian Abuna Julius, dan tinggallah saya, ya. Ya, jangan kesusu dulu kalau saya ya. Kayak iso melayan ini mana. Ya. Itu Abuna Julius ngomong sama saya, sama Abuna ya. Abuna Ruh, coba itu berangkat hadapi itu namanya tembok ratapan. Saya melihat banyak orang di tembok ratapan dibentur-benturkan, dan bukan hanya orang Israel ya, maaf ya, orang dari seluruh dunia. Ada orang kulit hitam, kulit putih, macam-macam. Dan mereka itu nangis, saudara. Apa yang terjadi? Saya cuma tersenyum gini. Ya ngomong kok nangis, nang tembok itu kayak ngerti sudah. Wong Sidoarjo merono kan ya ngomong ngono sudah. Nah, opo iki? Saudara tapi sabar apa-apaan iki? Kok cengeng, ngerti saudara? Itu saya ngomong sambil guyon sama Abuna Julius. Itu kurang lebih 10 langkah dari tembok itu. Saya cari celah di mana tembok yang kosong. Ya sudah, saya jawab. Ayo Abuna, Abuna ya aku dulu. Terus aku sebelah kono, yuk.
kita berpisah bertiga itu. Udah saja. Begitu kurang 5 langkah, saudara, kurang 5 langkah. Saya mulai nggak tahu aura itu, saya entah saya ngomong apa. Mewek. Saya mulai ada sesuatu yang menarik saya, ya kan? 10 langkah ngomong opo, wah, nangisan gini bener kan? 5 langkah. Begitu 3 langkah, saudara, saya sudah lupa daratan. Bukan karena saya naik kapal, saudara. Begitu saya sentuh, cek, Wis, hari diri nangis geruduk. Di sini kok. Dahsyatnya berjumpa dengan sekian menit saya sudah lupa siapa saya. Sekian menit saya merasa kangen dengan Tuhan saya. Sekian menit itu saya seperti berbincang-bincang dengan Bapak saya yang sudah saya kangen, ya. Dan sekian menit itu saya seolah-olah masuk dalam sebuah dimensi yang berbeda. Itu hanya tembok, tetapi di balik itu Tuhan pernah berkuasa. Tuhan pernah hadir di balik itu. Kalau yang saya katakan petilasannya, maaf kata kasar, bekasnya saja menarik hati kita. Betapa kita hari ini dalam keadaan Tuhan dengan tidak perlu berbicara. Saya menangis, saya tidak minta apa-apa. Saya menangis hanya karena saya rindu dengan Tuhan saya, yang saya tidak pernah berjumpa secara fisik. Tetapi kalau saudara dan saya hari ini mengetahui dia di alam roh, maka saudara harus katakan, Tuhan, aku kangen sama Tuhan. Itu saja. Saudara nggak perlu minta apapun hari ini. Tuhan, aku hanya kangen dengan Tuhan. Pemain musik. Saya tidak bisa ujian dengan baik karena ya. Kita tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya malam hari ini kita datangi Dia. Mari saya untuk berdiri. Jangan hiraukan kanan kirimu. Tuhan mau engkau secara pribadi datang. Ucapkan hanya syukur saja. Tidak perlu lagi membawa catatanmu yang panjang itu. Cukup datangi hadirat Tuhan malam hari ini. Biar pujian yang mengalir. Dengan luka terdalam di dalam kasih-Mu Bapa, rindukan selalu diam dalam hatimu. Dengan
dosa berjumpa denganmu. Malam hari ini kami juga mau rindu Tuhan berjumpa muka dengan Engkau, dengan tidak membawa catatan yang panjang. Kami mau datang dengan sepakat dengan suami, sepakat dengan istri, sepakat dengan anak, sepakat dengan orang tua. Aku mau sepakat Tuhan. Hadirat itu hadir. Katakan dengan pujian. Kami tahu Engkau yang sedang disembah oleh bangsa Israel, yang membuat Yohanes Pembaptis tidak layak untuk membuka kasih, karena kuasa yang tidak terbatas. Tetapi hari ini kau istimewa di hadapan Tuhan. Allah yang tidak terbatas itu menjangkau.
terduga jaramu. Mendatangi dengan sungguh-sungguh Aku andalkan di jalanmu sini. angkat tanganmu, katakan datang ini Terduga jaramu. ketika aku mengajukan apapun Andalkan di segala hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku andalkan di segala Ada sukacita yang luar biasa malam ini, amin. Hari ini diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Lebih dahsyat lagi, katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan yang luar biasa malam ini. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Sudah mendapatkan rema dari pesan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Roy Andika? Sudah? Berapa poin? Berapa poin tadi yang sudah dibagikan? Ada 3 poinnya. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan, amin. Terima kasih. Coba lihat kanan kirinya dulu. Ada sukacita ya hari ini? Ada sukacitanya hari ini? Amin. Hari ini malam atau pagi Bapak Ibu? Malam. Kalau ada malam berarti besok ada apa? Kalau hari ini kita bawa masalah hari ini, berarti besok masalahnya masih ada nggak? Kalau masih ada ya kembali ke Tuhan. Belajar seperti lagunya sekolah minggu tuh. Baca firman tiap hari, doa juga tiap hari. Makanya harus selalu berkumpul di dalam komunitas yang benar, agar cara berpikir kita jadi benar. Ada Tuhan yang luar biasa hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta beserta keluarga, beserta rekan-rekan yang sangat baik katanya Bapak tadi. Kebetulan saya tadi diundang sama Bapak Edi. Bapak Gembala ini seorang bapak saya. Sebelumnya saya juga dari penjara ya. Dulunya bukan WL, bukan siapa-siapa. Saya anak yang dipungut sama Tuhan dari tong sampah, yang dijadikan Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan yang saya sembah hari ini bisa memampukan saya untuk melewati hari-hari yang tidak nyaman di dalam penjara, keluarga hilang, anak hilang, harta hilang, semua hilang.
Tapi Tuhan mampukan saya hari ini untuk melewati hari demi hari. Apapun keadaanmu harus sukacita. Amin. Rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Kalau hari ini saya bisa ketawa, berarti Bapak juga harus bisa. Kalau hari ini saya boleh bisa bahagia, berarti Bapak Ibu juga harus bahagia. Utangmu sangat gampang dibalikan sama Tuhan. Masalahmu hari ini, sakitmu gampang sekali Tuhan mau balikan. Ada apa? Jangan minta yang ngawur sama Tuhan. Betul Bapak ya? Karena Tuhan apa? Tahu segala sesuatu yang kita butuhkan dan pikirkan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan. Kita berikan persembahan, kita satu dalam doa. Bapak, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Sebentar kami akan memberikan sebagian apa yang menjadi bagian kami dari kami Tuhan. Kami persembahkan untuk kelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi atas kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan melipat kali gandakan Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan segala apa yang mereka butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Kayamu, kasih-Mu yang mulia. Tiada berselangi, besarnya aja perbuatanku. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Bersama-sama kita berdiri. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia. Kayamu, kasih-Mu yang mulia. Tiada terselangi, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Sama-sama. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Ini bukan mengenai saja satu buat puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan
Kami mengucap syukur, terima kasih Bapak Surgawi, Bapak Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Semua berjalan baik, itu semua oleh pimpinan-Mu. Kami menyatukan hati berdoa khusus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Roy Adrika Tuhan, di mana malam ini lewat hamba-Mu kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Kami serahkan khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Roy Tuhan, tambahkan pewahyuan-pewahyuan, hikmat-hikmat yang baru, sehingga pelayanannya terus Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani, baik di jemaat yang dikembalakan maupun pelayanan dimanapun Kau percayakan, benar-benar jadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Jemaat yang dikembalakan Tuhan berkati, bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Berkati hamba-Mu Bapak Roy Tuhan dalam pekerjaannya, pelayanannya, istri dan anak-anak semua, dan jemaat yang dikembalakan Tuhan memberkati. Tiba saatnya Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah ini semua berjalan baik oleh pimpinan-Mu, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kau melihat setiap kanan kami terangkan. Untuk itu Tuhan, mari ulurkan tangan Tuhan untuk memberkati setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kini pulanglah Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera kepadamu. Berkat kasih anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami